saya memutuskan untuk mencari gereja gitu kan. Lalu saya datang, singkatnya saya datang bersama anak saya pakai motor, pakai jilbab, saat masih pakai jilbab. Saya datang, nah ternyata gereja tutup kan saat itu, tapi ada seorang penjaga gereja. Saya tanya kan, di mana rumah pendeta? Terus kata dia, iya Mbak, ada apa? Kata beliau, ada apa Mbak? Tidak, saya pengen ketemu aja sama pendeta gitu kan. Maksud dan tujuan saya untuk mencari gereja itu untuk bertemu dengan seorang pendeta dan mendapatkan jawaban tentang. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan, terus semangat, terus bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara, saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita akan mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang muslimah. Ya, ibu ini adalah anak ustadz atau anak kiai yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sangat luar biasanya lagi adalah bahwa keluarganya itu dari Islam garis keras. Nah, kalau Islam garis keras, saudara-saudara, itu secara otomatis pasti fanatik, selalu merasa paling benar, yang lain itu kafir, ya, yang lain itu pasti masuk neraka, ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sangat luar biasa bahwa sekalipun mereka ini sangat fanatik Islam garis keras, latar belakang keluarga ustadz, tapi kalau Tuhan yang memanggil, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi, tidak ada. Nah, sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara kekristenan itu suka dihina-hina, dijelek-jelekkan, bahkan Yesus sendiri sering dijelek-jelekkan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, maka semakin dihina-hina, semakin dijelek-jelekkan, semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Alkitab berkata kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus. Karena hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Melainkan tidak percaya akan binasa. Kita akan mendengarkan kesaksiannya berikut ini, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Iis Iklima. Latar belakang saya dulu sebagai pemeluk Muslim, agama Muslim. Apa saya seorang ustadz, bisa disebut juga kiai, karena beliau punya jam terbang ceramah, mimpin sholat Jumat sudah di mana-mana, dan pemilik pendirian saya di Jakarta. Sebelumnya tidak pernah terfikirkan sekalipun saya akan percaya kepada Tuhan Yesus, karena balik lagi ke latar belakang saya yang sebelumnya, papa saya merupakan Islam garis keras bisa dibilang. Kenapa saya bisa bilang garis keras? Karena untuk berteman dengan teman saya yang beragama non-muslim pun itu dibatasi, bahkan hampir dilarang.
pernah seketika saya punya teman non muslim, lalu papa bilang coba jangan berteman sama yang Kristen gitu, takut kenapa-kenapa gitu kan. Lalu di sini saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa ketika saya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Awal cerita saya percaya sama Tuhan itu ketika saya menantang Tuhan. Cerita tentang menantang Tuhan itu bermula saat saya mengenal seseorang laki-laki, di mana saya mengenalnya lewat aplikasi TikTok dan tidak pernah terfikirkan sebelumnya untuk lebih ke arah dekat sama dia, karena ya namanya media sosial itu hanya sekedar batas saling mengagumi saja. Dan latar belakang saya juga pernah gagal dalam berumah tangga, jadi di mana satu saat saya menemukan satu kenyamanan sama dia, tetapi balik lagi karena saya Muslim dan dia Kristen, berpikir untuk melakukan debat. Sebelumnya bukan ke arah debat, lebih ke arah perbincangan santai saja. Akan tetapi selama 3 hari itu, di hari keduanya itu sudah mulai panas nih. Jadi dalam perdebatan kami itu, pertama itu kami membahas apa sih Al-Quran, apa sih Islam, apa sih Alkitab, dan siapa sih Tuhan Yesus itu. Gitu kan. Lalu kebesokannya itu di hari ketiga itu makin panas, tidak ada yang mau mengalah dari kami, karena di dalam perdebatan tuh saya mengeluarkan apa yang saya ketahui dari selama 25 tahun saya beragama Muslim, dan dia juga mengeluarkan semua apa yang dia ketahui tentang Kristen. Di akhir perdebatan kami sama-sama mentok nih. Kami berdua berpikir tidak patut menghakimi Tuhan siapa yang benar dan Tuhan siapa yang salah. Lalu saat itu kami berdoanya seperti ini. Tuhan siapa yang benar, dia akan datang. Entah itu saya yang akan dijamah sama Tuhan Yesus, atau Rain yang akan diberi hidayah sama Tuhan saya saat itu. Amin. Dan dengan kesepakatan untuk tidak membahas lagi tentang agama, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian saya langsung bermimpi. Jadi mimpi saya yang pertama itu, saya berada di sebuah rumah sakit. Nah, di situ mama saya sakit. Lalu di samping mama saya itu ada seorang anak kecil. Dan lalu saya bilang sama papa saat itu, "Papa, tolong doakan anak kecil ini." Lalu papa doakan anak kecil ini, dan anak kecil ini tidak sembuh kan. Lalu tiba-tiba anak kecil ini posisinya lagi bisa dibilang sekarat kan. Lalu anak kecil ini bangun, dan anak kecil ini bilang, "Tolong taruh tangan kalian semua di atas kepala saya," gitu kan. Lalu kami semua yang berada di dalam ruangan itu taruh tangan kami semua di atas kepala anak kecil ini. Lalu puji Tuhan anak kecil ini langsung sembuh kan. Sudah, habis itu saya berjalan ke arah belakang rumah sakit, seperti ke depan kamar mandi, ruangan kamar rumah sakit. Saya berjalan ke belakang, tiba-tiba ada seorang laki-laki itu tinggi besar gitu kan. Kenapa saya bisa bilang tinggi? Laki-laki itu bicara sama saya, dia bilang, "Peluk aku." Lalu saya peluk, itu saya sekitar sepinggang laki-laki ini, dan saya pengen tahu nih, ini laki ke arah atas itu tidak kelihatan wajahnya. Nah, di situ selesai saya peluk, tiba-tiba laki-laki ini menghilang, dan saya keluar ke arah belakang pintu kamar mandi kamar rumah sakit ini.
Saya keluar lewat pintu, saya buka, itu saya menemukan padang rumput, taman itu indah banget. Jadi rumput-rumputnya itu dan taman-tamannya itu tuh warnanya tuh saya nggak pernah lihat di dunia ini tuh. Jadi kalau bisa saya gambarkan itu di mimpi saya itu warnanya itu putih, abu-abu, perak atau gimana. Itu kayak film seperti film-film zaman dulu tuh modelnya seperti itu tapi indah banget di sana tuh. Lalu saya berjalan di taman, saya menuju ke sebuah jembatan dan di atas jembatan ini karena bagus banget taman ini, saya pengen foto HP kan. Berakhirlah mimpi saya karena kaget ini saya tidak bawa HP kan. Sudah, lalu besoknya saya cerita sama laki-laki ini, saya bilang saya mimpi seperti ini. Lalu laki-laki ini bilang, ah sudah itu hanya mimpi biasa saja, tidak usah difikirkan. Lalu saya tidak memikirkan. Beberapa hari kemudian saya bermimpi lagi. Jadi saya bermimpi itu sebanyak 5 kali. Mimpi yang kedua itu karena saya tidak pernah bertemu nih sama laki-laki ini sebelumnya. Saya di Jakarta, dia ada di Papua. Lalu di dalam mimpi kedua itu saya berangkat menuju Papua tuh ketemu laki-laki ini. Saya masuk menuju kamarnya. Jadi laki-laki ini ngontrak, kita sebut saja Rain, namanya Rain ini ngontrak di samping masjid. Karena Rain ini tidak mampu bayar, saya lalu dapat usir sama pemilik masjidnya ini, gitu kan. Pada saat itu saya berpikir, loh, bukannya seorang pemilik masjid ini baik gitu kan, karena kan Islam itu mengajarkan tentang kebaikan gitu kan. Kenapa harus diusir cuma gara-gara tidak mau bayar gitu? Sudah, akhirnya karena kita yang tidak mampu bayar, kita turun, kita pergi ke bawah tangga. Nah, di bawah tangganya itu ada keluarganya Rain. Pada saat itu saya tidak pernah dikenalin, belum dikenalin sama keluarganya Rain sama sekali. Tetapi saya yakin kalau itu keluarganya Rain, karena saat itu keluarganya Rain itu bawa koper hitam dan dia bilang mau ikut saya ke Jakarta. Terus saya bilang, mau apa ikut saya ke Jakarta? Saya nggak punya uang, saya bilang kan. Sudah di sini saja gitu kan, saya yang berangkat. Lalu saat itu ada seorang pilot. Jadi mimpi saya kemudian ada seorang pilot lewat. Saya bilang, Bapak, saya bisa nggak ikut ke Jakarta? Gitu kan. Saya tidak punya uang. Oh boleh, silakan Mbak. Tadi itu. Akhirnya saya naik sama seorang pilot ini menggunakan mobil itu menuju ke jalan gitu kan, tapi itu hanya berhenti di depan gang. Itu berakhirlah mimpi kedua saya itu. Balik lagi, besoknya saya cerita lagi sama laki-laki ini, si Rin ini. Lalu Rin bilang sama saya, sudah itu hanya mimpi biasa saja. Itu kamu tidak perlu difikirkan gitu kan, tidak perlu pusing. Ya sudah, saya tidak terlalu memikirkan. Sampailah kepada mimpi ketiga. Ini beberapa hari kemudian. Jadi saya tepatnya lupa antara jarak mimpi pertama, mimpi kedua, dan mimpi ketiga. Tetapi tidak hari ini mimpi pertama, hari besok mimpi kedua, tidak. Itu lumayan sekitar 3 atau 4 harian. Lalu di mimpi ketiga ini saya di sebuah masjid itu untuk sholat berjamaah, dan saya masuk ke dalam barisan sholat, itu disebut dengan syaf sholat. Saya masuk di tengah-tengah masjid ini, di tengah-tengah kami ini ada seorang laki-laki seperti tim penilai. Jadi sebelum kita mulai sholat itu laki-laki ini berbicara, kalian semua salah, kalian harus mundur ke belakang 6 langkah, kayaknya gitu. Lalu karena kami bingung semua di situ, dan imam masjidnya pun, imam sholat kami tuh, dia juga tidak jadi memimpin kami untuk sholat, dia mundur ke belakang, dan kami di saat itu tidak jadi sholat kan. Saya kaget bangun, lalu saya cerita sama Rin. Saya bermimpi seperti ini. Saya marah, saya takut, karena di dalam Muslim mempunyai pemikiran, ini kenapa saya bisa bermimpi seperti ini?
itu murtad gitu kan. Lalu saat itu juga saya berpikir, kenapa saya bisa bermimpi gitu kan, bermimpi seperti ini? Apakah ada hubungannya dengan doa di awal saya bersama Rin tentang menantang Tuhan ini, atau hanya mimpi sebagai bunga tidur saja? Karena yang saya tahu saat itu tidak ada ilmu pasti yang bisa membuktikan kenapa manusia itu bisa bermimpi. Dan setahu saya juga mimpi itu terjadi ketika kita memikirkan hal tersebut sebelum tidur, makanya terjadilah mimpi gitu kan. Saya juga sempat berpikir, ini apakah karena saya terlalu sering berkomunikasi sama Rin, jadi saya bermimpi tentang hal-hal aneh seperti ini gitu kan. Saya takut di sana, saya bilang, mari sudah kita stop, kita break, dengan maksud saya ingin menguji tentang mimpi saya ini gitu kan. Kenapa saya bisa bermimpi seperti ini sebanyak 3 kali. Oke, kami sepakati untuk break itu kira-kira sekitar 1 mingguan. Nah ini, di mimpi keempat ini yang menjadikan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mimpi keempat ini, saya diajak sama Rin itu ke sebuah rumah. Kami masuk dan Rin bilang, kenalin gitu kan, perkenalkan ini Tuhan Yesus kata dia gitu. Di situ saya kaget kan, saya kaget. Lalu Tuhan Yesus, namanya perkenalan kan, Tuhan Yesus ulurkan tangannya ke saya dan saya rada kayak melihat apaan sih gitu kan, kata orang Betawi kan, lalu Tuhan gua gitu kan. Lalu tapi karena Tuhan Yesus sudah mengulurkan tangannya, saya jabat tangan Tuhan kan, saat itu saya jabat tangan Tuhan. Itu saudara-saudara, di situ saya merasakan hal yang belum pernah saya rasakan. Jadi ketika jabat tangan Tuhan Yesus tuh saya ngerasain hati tenang, damai, sedih, suka, duka. Jadi campur aduk tuh, saya nggak ngerti apa yang saya rasain saat itu tuh. Jadi semua bercampur di dalam hati, entah itu karena apa namanya, ini Tuhannya Rin gitu kan, makanya saya menangis gitu kan. Sana saya ketika jabat tangan Tuhan saya menangis karena saya berpikiran ini Tuhan, bukan Tuhan saya gitu, ini Tuhannya Rin. Lalu Tuhan melepaskan tangannya, saya mundur ke belakang, lalu Tuhan Yesus menatap saya. Itu saya melihat wajah Tuhan Yesus tuh, tapi sebentar kan, sebelumnya saya jarang gitu, amat jarang untuk melihat apa sih, bentuk poster apa, gambar wajah Tuhan Yesus yang kita kenalkan. Pernah sesekali, cuma hanya kayak scroll, jadi ya kalau lewat scroll gitu, jadi tidak terlalu membekas di dalam otak gitu kan. Lalu di dalam mimpi saya itu wajah Tuhan Yesus tuh hidungnya mancung, putih, rambutnya ikal sebahu tuh agak-agak pirang gitu kan. Itu karena Tuhan duduk di atas kursi. Jadi di mimpi saya itu Tuhan tinggi gitu kan, tinggi. Jadi kenapa saya bilang tinggi, karena duduknya itu rada bungkuk gitu kan, kayak seorang raja-raja tuh. Itu benar-benar indah banget. Itu tidak ada kata yang bisa menggambarkan keindahan Tuhan yang saya lihat di mimpi saya yang keempat ini. Tuhan senyum dengan mata berkaca-kaca melihat saya. Lalu saya diajak sama Tuhan itu ke arah jendela. Jadi posisinya rumah ini ternyata pas saya lihat ke arah luar jendela itu di pinggir jalan raya besar. Lalu kami melihat sekelompok orang
itu kelompok muslim gitu kan. Kenapa saya bisa bilang muslim? Muslim karena kelompok ini tuh memakai peci gitu kan. Lalu Tuhan Yesus berkata saat itu sama saya, katanya itu salah gitu kan. Mereka salah. Saya tidak tanya kenapa salah gitu kan. Nggak lama kemudian lewatlah wanita, dan tapi di saat mimpi tuh saya nggak kenal gitu wanita itu siapa, tapi saya yakin ini nih wanita berada di lingkungan di mana saya tinggal dan saya kenal, tapi untuk wajah mukanya saya nggak tahu itu siapa gitu, tapi saya yakin saya kenal dia dan dia kenal saya gitu. Lalu dia melihat saya bersama Tuhan Yesus kan, saya panik, saya kaget, saya langsung palingkan wajah saya ke sisi jendela tuh. Lalu tapi dalam hati saya bilang, kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus takut? Sedangkan di samping saya ini ada seseorang yang berpakaian sama seperti saya. Saat itu saya pakai pakaian baju putih-putih gitu kan, bukan karena ini Tuhan Yesus Tuhan yang orang Kristen jadi saya berani, bukan. Tapi karena kami memakai pakaian sama gitu kan. Secara logika ketika kita memakai barang yang sama kita pede kan gitu. Jadi saya lihatkan wajah saya ke wanita ini, lalu wanita ini kayak melihat saya tuh kayak kayak gitu kan, kayak melihat sinis gitu kan. Sudah selesai, lalu karena saya suka kopi saat itu, saya bilang sama Tuhan Yesus, saya mau buat kopi, saya bilang kan. So membuat gitu kan. Sudah saya buat, lalu saya buat 2 gelas tuh, satu untuk saya, satu untuk Tuhan Yesus tuh. Lalu saya buat kopi, terus saya minum kopi. Nah, di meja ini, di dapur ini, itu ada beberapa roti, saudara-saudara. Dan roti ini tuh, anehnya roti ini tuh kayak roti buluk gitu kan. Roti buluk gimana sih? Roti yang udah hijau-hijau gitu kan. Tapi itu enak banget dimakan tuh. Saya minum kopi tuh sambil makan roti tuh, rotinya habis. Tapi kopi yang saya minum itu hanya setengah gelas. Ketika saya melihat Tuhan Yesus berjalan ke arah ruang tamu, itu setelah selesai makan dan minum kopi ini, saya langsung menuju ruang tamu. Tuhan Yesus duduk. Nah, ketika Tuhan Yesus mau minum kopinya ini, itu berubah jadi mantan mertua saya. Sudah diminum, terus berubah lagi jadi Tuhan Yesus, berubah lagi jadi mantan mertua saya, berubah lagi jadi Tuhan Yesus. Lalu nggak lama kemudian datanglah mantan suami saya. Nah, berakhir mimpi keempat saya sampai situ, saya kaget, saya bangun, saya langsung cerita gitu kan, cerita sama Rain, saya mimpi seperti ini. Lalu Rain bilang sama saya, selamat sayang katanya, Tuhanku sudah datang, Tuhan Yesus sudah datang, Roh Kudus sudah ada di hati kamu. Itu saya langsung nangis, nggak tahu itu air mata ngalir gitu aja. Ketika Tuhan menjabat tangan saya tuh, saya ngerasain hal yang nggak pernah saya rasain tuh, makanya saya nangis gitu kan. Lalu ada satu keraguan atau ketakutan di mana nggak mungkin gitu kan. Saya bilang sama Rain saat itu, sebelumnya Rain bilang sama saya, Tuhan sudah memilih kamu. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih katanya gitu kan. Lalu saya bilang sama Rain seperti ini, oke, kalau memang seperti itu, saya buat perjanjian sama dia, jangan pernah doktrin saya tentang apapun itu, tentang siapa Tuhan Yesus, apa itu Kristen, apa itu isi Alkitab, pokoknya jangan pernah doktrin saya tentang apapun tentang kekristenan gitu kan. Kalau memang Tuhan Yesus sudah pilih saya, Tuhan Yesus beneran jamah saya gitu kan. Lalu kata dia oke gitu kan, tetapi kecuali ketika saya bertanya gitu kan, barulah Rain ini menjawab. Kesepakatan kami sampai sana, selesai. Lalu saya cari saat itu. Satu hal pertama yang saya cari itu arti kata Tritunggal.
Yang saya dapatkan di Google saat itu, arti kata Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus itu roh kebenaran. Nah, satu pelajaran terbesar yang saya dapatkan, saudara-saudara, ketika Roh Kudus sudah ada di hati kita, ketika Tuhan Yesus sudah jamah kita, itu kita otomatis mengerti apa arti kata Tritunggal itu sendiri. Langsung saat itu saya mengerti dengan hati dan pikiran, tidak sebelumnya itu, atau ketika Tuhan Yesus belum jamah saya, yang saya tahu itu Tuhan yang orang Kristen tuh ada 3 gitu. Dan Tuhan itu punya anak gitu kan, maksudnya dalam arti beranak diperanakan gitu. Itu. Tetapi ketika Roh Kudus sudah ada di hati dan saya sudah bermimpi yang keempat ini, itu entah kenapa saya langsung mengerti, oh iya, jadi Bapa itu Allah itu sendiri, Anak itu Tuhan Yesus yang hidup sebagai firman atau firman Tuhan yang hidup, dan Roh Kudus itu roh kebenaran. Itu saya langsung mengerti. Itulah satu hal pelajaran terbesar yang saya dapat. Sudah langsung saya cari-cari tahu sedikit tentang Kristen, dan ada di mana saya mencari tahu tentang apa sih sebenarnya arti mimpi bertemu Tuhan itu menurut versi Islam dan versi Kristen. Jadi tidak hanya mencari tahu dari sisi kekristenan saja, tetapi juga mencari tahu dari sisi Islam gitu kan. Waktu seiring berjalannya waktu, masih dalam hati menyangkal dan takut. Itu mimpi yang terakhir saya, itu mimpi yang kelima. Saya itu habis beres-beres kan, beres-beres rumah, dan itu posisinya habis sholat asar tuh jam 3-an. Lalu saya ketiduran capek. Nah itu saya bermimpi, saya berada di sebuah ruangan putih. Itu tiba-tiba kayak Tuhan Yesus sudah datang kayak celing gitu kan. Celing datang di hadapan saya itu dengan jubahnya dan itu tidak bisa dibilang dengan kata-kata tuh sinarnya. Tuhan. Terus habis itu Tuhan itu cuma senyum sama saya. Sudah habis itu hilang gitu kan. Hilang. Saya kaget bangun. Itu semenjak mimpi terakhir ini saya memutuskan untuk mencari gereja gitu kan. Jadi gereja yang pertama saya cari itu saya datang gereja KBP di daerah Condet karena berlokasi dekat dengan kampus saya kan, dan saya cuma tahu itu gereja terdekat. Lalu saya datang, singkatnya saya datang bersama anak saya pakai motor, pakai jilbab, saat masih pakai jilbab. Saya datang, nah ternyata gereja tutup kan saat itu, tapi ada seorang penjaga gereja. Saya tanya kan, di mana rumah pendeta? Terus kata dia, iya Mbak, ada apa? Kata beliau, ada apa Mbak? Tidak, saya pengen ketemu aja sama pendeta gitu kan. Karena sebelumnya itu saya sudah bertanya sama Rin, dan Rin bilang di mana ada gereja dan tidak jauh itu pasti ada rumah seorang pendeta gitu. Maksud dan tujuan saya untuk mencari gereja itu untuk bertemu dengan seorang pendeta dan mendapatkan jawaban tentang apa arti mimpi saya ini. Lalu saya datang ke situ kan sama beliau, terus beliau tetap kekeh tanya, iya ada perlu apa Mbak gitu kan. Mungkin beliau juga takut kali ya saudara-saudara, karena apa sih sebelumnya itu ada kasus bom bunuh diri itu di Makassar gitu kan. Ini ngapain nih ibu-ibu bawa anak berjilbab ke gereja gitu kan, lagi mau ketemu sama pendeta, mungkin dia takut juga kan. Terus saya bilang saya bermimpi Tuhan Yesus gitu kan. Terus, oh ya tunggu sebentar Mbak gitu, itu rumah pendetanya gitu kan. Tunggu sebentar ya, saya panggilin kata dia gitu kan. Mbak tunggu sebentar. Akhirnya beliau pergi ke rumah pendetanya dan saya tunggu beberapa saat. Tidak lama beliau datang sendiri. Saya dibukakan pintu gerbang gereja, saya disuruh masuk, motor saya masukin. Lalu kami berbincang-bincang itu sekitar 10 menit dan kemudian beliau berkata seperti ini, Mbak, rambut boleh sama hitam gitu kan. Pendeta, tetapi tidak semua pendeta itu percaya dengan hal seperti ini.
Oh, jadi saya saat itu tahu saya ini ditolak secara halus gitu. Oh ya, tidak apa-apa gitu. Tapi ada satu pelajaran terbesar lagi yang saya dapatkan. Saya tidak kecewa ketika saya ditolak sama pendeta ini. Karena saya berpikir ternyata menjadi seorang Kristen itu tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu kan. Karena banyak Muslim di luar sana tuh bilang lu pindah Kristen dapat apa gitu kan, dapat berapa duit lu, atau lu dapat sebungkus apa, sekardus karton Indomie kayak itu tuh kata sebelah siapa ya Waloni kah gitu kan. Enggak sayang, ternyata Tuhan Yesus tahu menjadi seorang Kristen itu tidak semudah yang difikirkan gitu. Itu satu pelajaran lagi terbesar yang saya dapatkan. Ya, demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat, boleh memberkati kita sekalian, akan membuat kita semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus. Dan jangan lupa untuk sebar video ini, like, subscribe, dan komen, share, supaya ada banyak orang yang menonton dan semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.